Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Aprianti dari Program Studi Magister Pendidikan Dasar pada Universitas Terbuka semester 3 angkatan 2024. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab diskusi pada sesi 6 pada mata kuliah Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Pertanyaan pertama, bagaimana Anda sebagai guru pendidikan dasar dapat berkontribusi dalam mengatasi isu gender dalam lingkungan pendidikan, dan fokuslah pada cara-cara untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif dan mendukung perkembangan siswa tanpa memandang jenis kelamin. Gender dapat dipandang sebagai suatu kuantitas kefemininan atau kemaskulinan yang ada pada diri seseorang, yang normalnya perempuan lebih banyak muatan feminimnya dan laki-laki lebih banyak sifat maskulinnya. Menurut UNESCO, ada 4 dimensi utama dalam kesamaan gender, salah satunya yaitu pertama, kesamaan akses, kedua, kesamaan dalam proses pembelajaran, yang ketiga, kesamaan dalam pencapaian hasil pendidikan, dan yang keempat adalah kesamaan dalam hasil eksternal. Adapun kontribusi saya sebagai guru dalam kesetaraan gender, yang pertama adalah saya memberikan edukasi mengenai peran gender di sekolah dan bentuk menghargai konsep kesetaraan gender. Hal ini saya lakukan secara berkala dalam pendidikan dasar, di mana saya terapkan dalam pembelajaran di kelas. Kemudian, poin kedua, saya juga melakukan pembelajaran dalam proses belajar mengajar di kelas, di mana saya menerapkan materi-materi atau cerita-cerita yang berhubungan dengan kesetaraan gender. Kemudian, poin ketiga, saya juga berusaha untuk menjadi role model bagi peserta didik dalam memahami peran gender secara utuh, di mana saya memberikan satu pemahaman bahwa peran perempuan dan laki-laki itu setara dalam pendidikan dasar. Kemudian, poin keempat, saya juga menggunakan bahasa yang inklusif terhadap menghargai perbedaan gender, di mana bahasa-bahasa yang saya tampilkan atau bahasa-bahasa yang saya ucapkan dalam proses pembelajaran di kelas itu bersifat lebih khusus antara gender, di mana laki-laki dan perempuan dalam penyampaian pendapatnya tentu akan berbeda. Dan poin kelima, saya berusaha untuk membuat media ajar dan pembelajaran yang secara khusus membahas tentang kesetaraan gender, di mana peran laki-laki itu harus seperti apa dan peran perempuan juga harus seperti apa. Kemudian pada soal kedua, sebutkan strategi konkret yang dapat Anda atau telah terapkan untuk mempromosikan kesetaraan gender, mengidentifikasi potensi diskriminasi gender, dan mengajarkan siswa tentang pentingnya menghormati perbedaan dan merangkul keragaman dalam konteks pendidikan dasar. Adapun strategi yang saya lakukan dalam menangani atau dalam kesetaraan gender, yang pertama, saya mencoba mengintegrasikan peran gender dalam pembelajaran. Kebetulan saya adalah salah satu guru mata pelajaran pendidikan Pancasila di tingkat SMP, di mana dalam modul ajar pendidikan Pancasila terdapat materi tentang peran gender. Di sana saya berusaha untuk memberikan pengalaman pembelajaran serta cerita yang lebih khusus dan lebih rinci mengenai peran gender, di mana anak-anak harus berusaha untuk belajar menghormati serta menghargai setiap peran yang dimiliki oleh setiap individu. Seperti contohnya bagaimana cara menghormati peran laki-laki, bagaimana cara menghargai peran perempuan. Dan dalam hal lain, saya juga membuat aturan bersama tanpa memandang gender. Contohnya, saya membuat kesepakatan kelas di mana aturan tersebut tidak memandang dia laki-laki ataupun dia perempuan. Contoh salah satu dalam kesepakatan kelas yang saya lakukan di sekolah adalah setiap anak yang telat masuk kelas maka tidak diperkenankan untuk masuk ke dalam kelas selama pembelajaran dimulai. Kemudian, poin lain, saya juga memberikan tugas mengenai kesetaraan gender di lingkungan sekitar. Contoh, saya memberikan tugas-tugas yang berhubungan langsung dengan pembelajaran langsung di masyarakat. Contohnya, bagaimana peran keluarga, peran laki-laki, dan peran perempuan, serta bagaimana peran di lingkungan masyarakat tentang gender. Kemudian, hal lain juga saya memberikan kesempatan yang sama dalam memimpin serta tanggung jawab di kelas. Contohnya, saya mencoba untuk memberikan kesempatan baik laki-laki atau perempuan dalam memimpin suatu tugas ataupun memimpin bidang-bidang khusus yang ada di dalam kelas. Kemudian, pada soal ketiga, apa tantangan utama yang mungkin dihadapi dalam mengimplementasikan pendekatan ini dan bagaimana Anda dalam merencanakan untuk mengatasi hal tersebut? Tantangan dalam implementasi kesetaraan gender yang dapat dilakukan di sekolah, yang pertama adalah sedikitnya materi tentang peran gender dalam
pembelajaran. Hal ini juga saya rasakan dalam mata pelajaran pendidikan Pancasila. Di tingkat SMP hanya ada satu muatan materi gender di kelas 8 dan materi yang berhubungan dengan gender di kelas 7 dan kelas 9 itu tidak ada, sehingga guru harus pintar-pintar untuk memberikan edukasi, pemahaman, serta pandangan mengenai kesetaraan gender. Kemudian yang kedua, kurangnya pemahaman orang tua dalam peran gender atau kesetaraan gender, di mana orang tua harus diberikan edukasi mengenai kesetaraan gender dan peran gender masa kini, di mana laki-laki dan perempuan harus mendapatkan hak dan pelayanan yang sama dalam setiap hal ataupun setiap bidang. Kemudian yang ketiga adalah pandangan masyarakat tentang gender, di mana masyarakat masih menganggap tabu bahwa laki-laki harus mendapatkan pelayanan yang lebih baik dibanding kaum perempuan. Padahal hari ini, gender baik laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam segala proses bidang, baik pendidikan, hukum, ataupun lainnya. Adapun solusi dari permasalahan tersebut, yang pertama, memberikan materi pembelajaran mengenai gender, baik berupa gambar, video pembelajaran, diskusi, ataupun hal lainnya dalam proses belajar mengajar di kelas. Sehingga guru tidak hanya memberikan pembelajaran secara konten, tetapi guru juga berusaha untuk membangun kesadaran gender di dalam pembelajaran lainnya. Kemudian yang kedua adalah sekolah harus membuat seminar tentang isu gender di masyarakat secara berkala, sehingga pemahaman gender dari orang tua itu bisa sesuai dengan keinginan dan harapan sekolah. Yang ketiga adalah membangun kesadaran tentang kesetaraan gender secara konsisten di masyarakat, di mana sekolah juga harus berperan dalam memberikan edukasi bagi lingkungan masyarakat tentang peran gender masa kini, di mana laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama dan tidak berbeda satu sama lain. Terima kasih sudah menyimak video ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.